Aku mau presentasi, dosenku sudah masuk. Oh my god. Ya, langsung saja. Dan di dalam saya melibatkan karakter Muhammadiyah yang mendalam. Kita sudah selesai presentasi hari ini. Tiap hari dia bilang mau masuk-masuk. Aku rekam tadi kau presentasi. Saskia aku kan? Jadi hari ini kita cuma satu matkul dan nanti aku sama Ipong mau pergi majelis. Pegang buat kamera. Jadi kita mau kenapa gimana kacamata? Ya ada. Saya buat biar kita kayak dulu. Jadi kita mau pulang. Apa? Maksudnya? Apa sih Nawal? Diceritakan tidak hanya di pulang. Apa kak? Oh iya. Jadi aku membawa apa? Inilah aslinya Usul. Membawa surat. Tebak ini surat apa guys? Surat apa itu? Suratnya Kak Ai, kayak ya. Dia mau museumkan itu. Surat cinta. Semangat Rivaldi, semangat. Tanyakan aku ya. Ipong daboy dulu. Cepat daboy dulu. Oh, pangeran, di mana kamu? Aku ingin bertemu. Yang aku ingin. Ini. Ipong. Wallahi. Periksa dulu. Wow. HP-nya Ipong yang hilang itu ternyata diambil sama Kak Aya. Kau kira kalau hilang tuh HP tidak pulang susah. Ma, jangan begitu Ipong. Aku tau sendiri sih. Kau tau aku yang gugup, Cok. Kau kira saya tidak. Senyum dulu. Itu Nana. Padahal tidak deras sih hujan. Enggak. Oke aja. Sampai sana kita akhirnya. Masuk ya. Kau sudah 2 kali kita ngobrol pakai jas hujan, Cok. Deras sih. Ya, terus aku benarnya harusnya dalam umum nggak sih? Sinting. Ini baru ada lagi masalah itu. Bisanya dia pasang jas hujan, tak tinggal jas. Orang itu pakai jas hujan kasih masuk kan? Ini rasa pikir coba. Dari tadi kita ambil. Orang makan usah. Masa dikasih miring? Kita ya. Tadi dia pakai jas hujan, dia lupa pasang tasnya, jadi ditaruh di bagasi saja. Tekan. Maksudnya biar Jota buka begini, dari kontaknya kita dulu. Gila itu, maksudnya. Wih, panas sekali hati tahan. Aku juga. Kalian mulai cuaca di luar. Oke, jadi kita melepas plastiknya karena ternyata di sini tuh tidak hujan. Jadi guys, tebak aku mau kemana? Yang betul aku kasih kiss. Ke rumahnya Ibu. Oh my god, betul. Ini kiss buat kamu. Dengar dulu, aku mau bikin quotes ini karena bisa jadi di depanmu itu ada hal yang besar menantimu.
menyerah sama kita yang duluan lepas jas hujan padahal ada hujan habis itu. Ya apa sih aku bilang? Aku lah. Aku klarifikasi dulu maksudnya. Jadi quotesnya itu, ketika kamu mengalami kesulitan jangan menyerah dulu, kau harus berjuang karena bisa jadi satu langkah ke depan atau dua langkah ke depan itu ada hal mudah yang menanti. Sama seperti kami ini, tadi kami pakai jas hujan lama sekali tapi tidak hujan, giliran kami lepas jas hujannya ternyata hujan. Jadi pakai jas hujan. Oke, jadi aku sudah sampai di kediaman Ipong. Ternyata Ipong itu dia pakai mukena mukena kayak begini. Nah, yang terusan kayak begini. Terus dia tuh bagian lehernya tuh kayak pasmina. Nah, aku pertama kali pakai mukena yang seperti ini jenis. Gitu. Oh my god, lucu banget. Juga itu tuh. Nah, tuh gimana? Oke, halo semuanya. Sekarang jam 4 lewat. Terus kami mau pergi majelis, walaupun ini kondisinya betul hujan, tapi dia yang gerimis-gerimis kayak gitu. Ipong lagi di dalam. Iya, enggak apa-apa. Lain kali saja. Akhir-akhir ini tuh Palu sering hujan. Kehitung dari hari Minggu kemarin sampai hari ini Selasa itu hujan terus. Malam hujan, pagi juga hujan, siang, sore. Dan hujannya tuh kayak derasnya cuma sebentar, abis itu gerimisnya yang awet. Jadi hujan kayak gitu tuh kayak jenis-jenis hujan awet, hujan yang lama berhenti. Terus ini sekarang jam 4 lewat. Aku udah sampai dari tadi sih di antara Ipong, tapi aku karena tadi habis make up, makanya aku tiktokan dulu. Aku mau curhat, tapi di kamar aja. Nanti ada yang mendengarkan curhatanku. Hari ini aku menggendong teman kelompokku. Hari ini sore Selasa dan mata kuliah kami tuh kesehatan mental. Nah, 2 pertemuan terakhir itu kami tidak masuk karena dosennya ada kegiatan terus. Jadi baru hari ini kami masuk. Jadi kehitung ada 2 pertemuan yang tidak masuk. Sebelum itu memang kami disuruh presentasi. Nah, dan untuk temanya itu membahas tentang kesehatan mental berdasarkan 5 agama di Indonesia. Kenapa bukan 6? Karena kami sebelumnya sudah membahas kesehatan mental berdasarkan perspektif agama Islam. Jadi sisanya kami bahas yang Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu, Konghucu. Nah, karena emang hari ini kita tuh presentasi semua kelompok, ada 5 kelompok, dan aku sudah juga kalau pembawaan presentasi di kelas pasti bakal model presentasi yang kayak cuma membaca. Padahal itu juga bisa dilakukan peserta lain. Beliau ini kan dosen kedua. Nah, sebelum pergantian dosen tuh aku tuh betul-betul sangat excited sama dosen ini karena aku betul-betul suka sama dia, sama beliau. Aku jamin bakal pembawaan materi itu pasti asik, pasti seru. Tapi ketika dia memberikan tugas presentasi, wow, di situ aku betul-betul bisa nggak sih ini tugas individu aja presentasi kayak gini, please. Karena aku tahu karakter dosenku ini bagaimana, dan kebetulan aku kelompok 1. Dari jauh-jauh hari aku sudah ingatkan mereka untuk belajar, bahkan semalam aku kembali mengingatkan mereka, kalian belajar ya yang di kisah ini, soalnya kan kita kan membahas ini di kisah ini, tapi ternyata mengecewakan. Aku juga kecewa dengan teman kelompokku karena mereka menganggap ini hal sepele. Kalau misalnya tidak dapat pujian, at least jangan sampai dikritik. Dan hal yang aku duga akhirnya terjadi, dosen kami mengkritik kami yang sangat-sangat oh my god, karena aku dapatnya kesehatan mental berdasarkan perspektif agama Kristen Protestan, otomatis kami membahas berdasarkan sudut pandang Kristen.
Jadi selama beberapa hari sebelum presentasi, aku sudah belajar banyak tentang artikel Alkitab atau apapun itu yang membahas tentang kesan mental ini dari agama Protestan. Karena aku pengen nanti di presentasi itu aku bisa menjelaskan gitu tanpa harus membaca. Aku tidak berbangga hati dan merasa lebih baik dari teman-temanku yang lain, tapi aku mengapresiasi diriku sendiri karena aku berusaha yang terbaik. Aku sudah menduga hal-hal yang akan terjadi. Aku sudah tahu, aku sudah bisa tebak dari jauh-jauh hari. Makanya aku antisipasi kayak, ya aku tuh harus belajar biar materinya tuh aku bisa kuasai. Setidaknya biar aku dapat ilmu, biar teman-temanku juga ikut paham dengan apa yang aku jelaskan. Jadi itu kayak cukup membuat aku bersemangat untuk memperbaiki ke depannya. Aku tuh kadang pikir kayak, oh my god, hal kecil kayak presentasi aja kita kayak maba. Nah, maba yang baru belajar presentasi. Kayak tidak ada perkembangan dari waktu ke waktu gitu loh. Sedih deh sih. Gimana kita mau kayak orang-orang di Pulau Jawa, anak-anak yang baru pendidikan di Pulau Jawa, kalau kita saja sendiri tidak mengembangkan gitu loh. Nah, aku mau cerita-cerita lucu. Sebelum dosen masuk, aku tuh sempat belajar. Dan tahu nggak teman-temanku bilang apa? Intinya kayak gini, si Uswa tuh totalitas banget ya belajar gitu, kelompoknya lalala. Uswa habis ini ntar dibaptis. Nah, aku tuh kayak, aku cuma belajar loh. Salah aku mendalami materiku. Bagaimana aku mau menjelaskan ke orang-orang, bagaimana teman-temanku mau mengerti dengan apa yang kukatakan kalau materiku saja aku tidak pahami. Apa salahnya belajar gitu loh. Maksudku kayak aku tuh betul-betul suka sama tugas ini karena kita bisa belajar hal baru di sini dengan tugas ini. Tapi kenapa mereka seperti tidak tertarik? Apakah aku orang yang termasuk berlebihan atau memang mereka yang tidak peduli? Aku tuh sebenarnya malu sama dosenku. Aku meminta maaf mewakili teman-teman kelasku yang lain. Tapi apa sih alasan kalian tidak semangat dengan materi ini? Untuk diriku sendiri, pertama aku mau mengapresiasi, aku berterima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha yang terbaik. Aku sudah berusaha untuk belajar karena biar presentasinya tuh lancar. Menurutku 80% itu sudah terpenuhi kalau untuk aku sendiri. Aku bangga. Kedepannya aku pengen kalau misalnya ada tugas presentasi lagi, aku harus seperti hari ini lagi. Bahkan kalau boleh lebih baik sih. Jadikan kesalahan kita hari ini sebagai bahan untuk mengevaluasi diri agar kita menjadi lebih baik lagi. Oke, thank you. Ini sudah jam 5. Aku mau sekalian tutup vlog. Biasanya kalau aku tutup vlog tuh aku pakai buku. Ini buku semester 3 sama 4. Annyeong.